Berjumpa lagi bersama saya. Kita akan membahas tentang kepribadian peak personality. Pada kali ini saya ingin sharing tentang apa yang dimaksud dengan personality cycle atau lingkaran kepribadian. Jadi saya dalam membuat sebuah teori atau berhipotesa, ya, sekali lagi saya hanya sekedar berhipotesa. Bisa jadi apa yang saya sampaikan atau yang saya anggap, apa yang saya anggapkan, ya, yang saya teorikan lah gitu, bisa jadi kurang benar. Tapi saya sebenarnya ingin menyederhanakan apa yang saya temukan, bahwa karakter itu bergerak. Jadi karakter itu bergerak. Nah, saya agak kesulitan bergeraknya itu seperti bagaimana, ya. Bergeraknya itu berombak atau zigzag atau lurus gitu, ya, atau berlekuk-lekuk gitu, naik turun atau melingkar. Kemudian dari sini saya setelah merenungi semuanya itu, saya memutuskan bahwa karakter itu bergeraknya melingkar. Jadi membulat, ya. Ini hanya untuk menyederhanakan pemahaman saja. Seperti yang kita lihat di gambar ini, yang sebelah kanan dari depan kita, 4 karakter peak itu kalau kita gambarkan, maka P itu ada di bagian kanan kita. Kemudian E berlawanan di bagian kiri kita. Dan A ada di atas, sementara K itu di bawah. Jadi posisi ini saya temukan sekitar 1 mingguan, ya. 1 mingguan saya menemukan posisi P di sebelah kanan, E sebelah kiri, dan A atas dan K bawah. Tadinya ya bongkar pasang, A-nya ada di bawah, E-nya ada di kanan, dan seterusnya. Tapi intinya karakter itu bergerak membulat atau bergerak melingkar. Bisa jadi karakter itu juga bergerak menzigzag, tapi itu suatu catatan lain, ya, satu hal yang lain. Tapi sekali lagi untuk menyederhanakan penjelasan atau penyampaian presentasi saya ini, maka karakter itu saya anggap, ya, saya ulangi lagi, saya anggap karakter itu bergerak melingkar atau karakter itu bergerak membulat, atau gampangnya karakter itu bulat. Nah, kemudian bulatnya seperti apa posisinya? Kita tahu bahwa karakter atau kepribadian itu terbagi menjadi 4, tipe P, tipe A, tipe E, dan tipe K. Nah, ini yang menarik, ya. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita akan membicarakan soal peak personality cycle. Jadi lingkaran kepribadian peak. Jadi posisinya seperti ini. Jadi kalau seorang itu dominan P misalnya, P itu artinya dominannya adalah dominan orang yang teliti, orang yang terencana, detail lah, ya. Orang yang cenderung introvert, ya, tertutup. Maka orang ini bisa jadi bergeraknya kalau ke atas itu dia akan semakin kaku. Nah, karena kalau dia bergeraknya ke atas, jadi bergerak ke atas itu berarti bergerak ke ketegasan A. Tapi kalau bergeraknya itu ke K, keramahan, maka kekakuannya itu nggak sekaku amat, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau seorang itu memiliki dominan karakter itu P, di mana P itu kan orangnya adalah orang yang teoritis. Kalau teoritisnya itu bergerak ke atas, maka benar-benar
berteori ya, artinya sesuai dengan peraturan. Nah, ibaratnya begitu. Jadi tidak bisa diubah, jadi tidak fleksibel orangnya. Tapi kalau bergeraknya itu ke K, maka karakternya itu bisa lebih fleksibel. Nah, bukan berarti orang itu melanggar suatu peraturan. Ini hanya soal kepribadian. Maka itu kalau kita membaca seorang yang katanya dia atau orang itu sulit ya, artinya nggak bisa diajak untuk bermusyawarah lah, katakan begitu, dalam pengertian yang baik ya, bukan pengertian yang tidak baik ya. Peraturan-peraturan yang sudah legal ya, kita tidak perlu mencari lubang-lubang supaya mendapatkan kesempatan yang buruk ya, untuk mendapatkan sesuatu yang negatif. Tapi ini untuk suatu kebaikan ya, misalnya bermusyawarah. Karena orang P ini orang yang tidak menyukai satu pendapat yang banyak ya, orang P ini. Jadi berbalik atau kebalikan daripada orang E.